Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita sedikit mempelajari tentang kesehatan paru-paru ya. Nah, umumnya nih kalau kita lihat di sini gambarnya adalah orang-orang pekerja tambang batu bara. Ini terancam dengan penderitaan mengenai paru-paru. Jadi penyakit paru-paru karena menghirup terlalu lama debu-debu dari batu bara ya. Jadi namanya penyakitnya paru-paru hitam, black lung disease ya. Jadi ini berbahaya sekali. Nah, kalau kita di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan lain-lain ya, itu ancamannya polusi udara dari debu-debu yang naik itu saat mobil lewat berterbangan, asap-asap motor, mobil dan kendaraan lainnya, maupun juga dari polusi udara kalau di Jakarta ini atau Jabodetabek dari pembangkit listrik yang bertenaga batu bara. Jadi berterbangan semua debu-debunya itu. Nah, itu kita hirup itu dengan santainya gitu ya. Kalau kita lihat di Jakarta ini masih banyak orang-orang yang berkendara tanpa masker, terutama kendaraan roda 2. Nah, bahkan di lampu merah masih merokok juga banyak karena tingkat pengetahuannya beda dan rasa kekhawatirannya juga tipis gitu ya. Jadi ini harus saat ini karena udah musim panas hampir 3 bulan, hujan sedikit, jadi debu-debu tetap berterbangan ya di sekitar rumah kita atau di jalan-jalan raya, sehingga perlu kita memakai masker. Gua sendiri pernah kerja juga di Kaltim, tapi bukan di bagian pertambangannya, cuma di bagian administrasi, tapi tetap aja melewati jalur-jalur tambang karena kantor-kantor administrasi pertambangan tuh ada di sekitar tengah-tengah pertambangan ya. Gitu. Jadi berbahaya sekali ini. Kalau di Kalimantan Timur kan itu sekitar 5 juta hektar tanah tambang batu bara ya. Pekerjanya kita kira 200 ribuan lah itu antara Kalimantan Timur, Selatan, Tengah dan sedikit di utara ya. Perbatasan Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur itu juga banyak batu bara. Jadi ini harus waspada nih kita nih. Kalau di Indonesia kan informasinya belum begitu lengkap gitu ya. Penyakit-penyakit apa aja yang diderita oleh pekerja tambang batu bara, seperti katakan ini lung disease atau juga gagal ginjal karena terlalu banyak minum minuman yang energi ya, untuk menambah daya tahan tubuh karena kan panas bukan main, jadi banyak minum, terus tambah minum energi, tambah minum juga kopi ya, sehingga itu bisa mengakibatkan gagal ginjal katanya gitu loh. Jadi harus waspada nih para pekerja tambang. Karena di sini banyak kan berita-berita mengenai kesehatan pertambangan itu ada di Amerika, Australia. Kalau di Indonesia jarang, cuma pernah disebutkan aja ini. Jadi jenis-jenis penyakitnya gitu ya. Nah, ini kalau di Indonesia ada Halo Dokter itu telah memperingati para pekerja tambang agar ekstra hati-hati, pakai pelindung. Nah, ini penyakit yang berpotensi pekerja tambang ya. Itu ada macam-macam penyakitnya, terutama yang terkait dengan paru-paru ya. Ya, itu harus diwaspadai penyakit pekerja tambang ya. Pneumoconisis neosis itu yang black lung gitu ya, terlalu menghirup partikel debu. Tapi bukan hanya di pertambangan aja, partikel debu kan di Jakarta juga banyak ya. Nah, ini pekerja bangunan, tambang batu bara juga gitu ya. Bangunan itu pasir, serpihan batu-batu kali, batu keramik yang dipotong-potong. Nah, itu kan abunya terbangan, semen. Nah, ini pekerja industri konstruksi juga harus waspada. Jadi harus dilindungi gitu. Nah, ini kalau yang pekerja di tambang-tambang pasir atau silika ya, kuarsa pasir bentuk batu-batuan tuh yang batu-batu dipecah-pecah ya. Nah, ini silikosis, penyakit paru-parunya. Jadi kita juga ini yang PPOK nih, perokok sama terhirup ini udara kotor, polusi ya. Selain di pertambangan juga di kota-kota besar nih banyak ini. Ini kronis banget nih, udah parah, bisa kanker. Nah, asbes itu yang di atap rumah umumnya ya. Nah, hati-hati, jadi di rumah itu juga sirkulasi udara harus diperhatikan serius gitu
Ini banyak warung-warung makan, restoran kecil-kecil itu asapnya kan nggak diperhatikan serius, asap pembakaran dari kompor-kompornya itu ya. Nah itu berbahaya juga. Gitu. Itu udah banyak makan korban itu. Kanker paru-paru. Nah ini terkait merokok juga nih udah. Kalau udah merokok ditambah lagi dengan polusi, udah wassalam dah. Kena kanker ini biayanya nggak sedikit ya. Udah gitu menderita. Paling lama umurnya 3 tahun. Dan setelah dinyatakan kena kanker paru-paru, dan uangnya juga habis banyak, matinya pelan-pelan gitu loh. Setelah duitnya habis mati baru, biasanya begitu. Oke, kalau begitu ini aja, sayangi paru-paru kita, hindari udara-udara kotor, jadi tetap pakai masker walaupun berjalan dekat rumah. Kedua, jalan-jalan harus disiram air ya, agar debu-debu tidak berterbangan. Ketiga, jangan dekat-dekat orang merokok, bahaya. Jadi asap keluar yang dari rokok itu kalau secara akumulasi setiap kali kena, terutama balita-balita yang di rumah atau ABG, nah dia akan menderita juga paru-paru ya. Begitu pula memanaskan motor, mobil, knalpotnya jangan dihadapkan ke dalam rumah dong. Saya lihat masih banyak itu di gang-gang kecil, motornya dipanaskan pagi-pagi, asapnya masuk ke dalam rumah ya. Jadi secara umum sayangi paru-paru kita, selalu sering baca artikel mengenai kesehatannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.